Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat datang di Sakinah Santapan Kultum di bulan Ramadan bareng Rohis Dia At-Taufik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia serta taufiknya sehingga kita masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Wangon, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Pembina Rohis Dia At-Taufik SMA Negeri 1 Wangon, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum Ramadan dengan judul Coba cek apakah puasamu diterima. Kita telah menjalankan ibadah puasa selama beberapa hari ini, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah puasa yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, karena ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Puasa yang diterima lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba sha'imil laisa lahu min siyamuhu illal jau'." Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan peringatan keras kepada kita, jangan sampai puasa yang kita lakukan ini hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang mampu memberikan dampak positif bagi diri kita, baik secara spiritual maupun sosial. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Berikut adalah beberapa indikator yang bisa kita jadikan sebagai bahan introspeksi. 1. Meningkatnya kualitas ibadah. Puasa seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat 5 waktu kita semakin khusyuk, bacaan Al-Quran semakin lancar, dan zikir semakin sering kita lakukan? Di bulan Ramadan, kita harus meningkatkan ibadah kita, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan akan dosa-dosa kita. Selain itu, keistimewaan bulan Ramadan yang lainnya yaitu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. 2. Terjaga dari perbuatan dosa. Puasa adalah perisai yang melindungi kita dari perbuatan dosa. Apakah selama berpuasa kita mampu menahan diri dari berkata kotor, berbohong, bergunjing, dan melakukan perbuatan maksiat lainnya? Karena apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat pada bulan Ramadan, akan menjadikan ibadah kita menjadi sia-sia dan mengurangi pahala kita. Yang ketiga, meningkatnya kepedulian sosial. Puasa mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan orang lain. Apakah selama berpuasa kita semakin peduli terhadap sesama, gemar bersedekah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan? Yang keempat, perubahan perilaku yang lebih baik. Puasa seharusnya mampu mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Apakah setelah berpuasa kita menjadi pribadi yang lebih sabar, jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia? 5. Hati yang lembut. Puasa dapat melembutkan hati kita dan membuat kita menjadi mudah tersentuh oleh kebaikan. Apakah selama berpuasa ini hati kita menjadi lebih peka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan nasihat-nasihat agama? Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan diri. Apakah kita sudah memenuhi indikator-indikator tersebut? Juga belum? Janganlah berputus asa. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas puasa kita. Perbanyaklah istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kita lakukan. Bertekadlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di sisa bulan Ramadan ini.
Mungkin cukup sekian. Sakinah barakallahu hidayah atau taufik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Inna fatahna laka fatham mubina. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.